Shalom. Apa saja yang menjadi perbedaan antara pemuda dan orang tua? Apakah perbedaan usia? Atau perbedaan tingkah laku? Atau perbedaan saat membuat keputusan? Apa perbedaan antara orang tua dan pemuda? Apa perbedaan saat hadapi masalah membuat dua kelompok ini berbeda? Atau perbedaan saat menerima dan menyelesaikan tanggung jawab? Kalau kita meneliti dengan saksama, maka dalam beberapa bagian memang Alkitab secara jelas membuat perbedaan antara anak-anak, pemuda, orang tua ketika Alkitab memberi nasihat atau perintah. Nah, saat ini kita akan merenungkan dan mempelajari nasihat Rasul Paulus kepada pemuda Timotius dalam surat 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah yang muda, yang pimpin. Renungan akan dibagi dalam 2 poin, yaitu yang pertama, jangan dianggap rendah. Dan yang kedua, jadilah teladan. Nah, yang pertama, jangan dianggap rendah. Apakah benar seringkali orang muda dianggap rendah karena kemudaannya? Benar, seringkali terjadi. Saya pernah alami hal tersebut. Walaupun lebih banyak yang saya temui menghargai saya, sedikit yang menganggap saya rendah karena saya muda, tapi itu saya alami, memang itu nyata. Dan saya pikir teman-teman pemuda pun mengalami hari itu. Mengapa seseorang dianggap muda? Seringkali karena memandang usia muda diasosiasikan dengan kurang pengalaman, terus kurang bertanggung jawab, kurang bijaksana, dan sebagainya. Hal-hal tersebut memang membuat seorang muda dianggap rendah seringkali. Nah, seringkali kita dianggap rendah, tapi kapan itu? Tepatnya kapan orang-orang muda sering direndahkan? Saat berorganisasi contohnya, saat kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja, atau bahkan dalam keluarga, sering kita mengalami hal itu. Kita dapat lihat dengan jelas ketika pemuda dianggap rendah dalam situasi-situasi tersebut. Orang muda dipandang rendah karena pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan mereka yang kurang pertimbangan dan terkesan menghindari tanggung jawab yang berat. Nah, ini seringkali terjadi. Hal yang sama saya alami dalam pelayanan misi beberapa tahun silam. Seringkali pilihan dan keputusan yang saya buat kurang pertimbangan, dianggap demikian. Namun bedanya, saya tidak dipandang rendah karena hal tersebut. Tetapi sebaliknya, saya dilihat sebagai SDM yang Tuhan sediakan untuk diproses dan dimurnikan. Nah, pimpinan serta kakak-kakak rohani pada saat itu memberikan kesempatan lewat tanggung jawab yang lebih besar bagi saya, supaya saya bisa belajar dan menjadi lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Nah, Paulus menyadari kemudahan Timotius dan melihat bahwa jemaat juga akan menganggap Timotius rendah sebagai orang muda. Namun pendekatan Paulus dan jemaat berbeda dalam menghadapi kemudahan Timotius. Paulus memberikan kesempatan kepada Timotius untuk memimpin dan belajar dari pengalaman kepemimpinannya. Gereja harus melakukan hal yang sama, memberikan kesempatan kepada pemuda untuk memimpin. Cara sederhana untuk melakukan hal itu adalah, yang pertama yang saya bayangkan, berikan kesempatan kepada pemuda untuk berpendapat. Ketika mereka berpendapat, hargai pendapat itu. Jika harus menyanggah atau koreksi, gunakan kata-kata yang bersifat mengarahkan, yang
mengajar, bersifat mengajar, yang bersifat membimbing, bukan menghakimi. Yang kedua, berikan kesempatan kepada pemuda untuk berkarya. Hargai karya itu. Apapun hasilnya, jangan menilai berdasarkan standar maksimal, tetapi menurut kemampuan muda mereka. Dengan demikian, hal ini bisa membangun kepercayaan diri pemuda bahwa saya bisa berkarya dan karya saya ini baik. Yang ketiga, berikan kesempatan kepada pemuda untuk bertanggung jawab. Jangan paksakan hasil kepada mereka, tapi tekankan proses yang harus dilewati. Dalam kekristenan bukan hasil yang dituntut, tetapi bagaimana proses mencapai hasil tersebut. Proses harus sesuai dengan standar Alkitab. Walaupun hasilnya tidak sesuai keinginan dan tidak sesuai syarat mungkin. Tetapi selama proses itu berlangsung sesuai standar Alkitab, kita harus dapat berkata bahwa itu berhasil dalam standar kekristenan. Ketika Yesus dicobai iblis setelah 40 hari berpuasa, kita ingat bahwa ia ditawarkan jalan pintas dan nyaman untuk mewujudkan keselamatan. Yang pertama, udah gak perlu repot-repot, kamu ubah aja batu jadi roti, orang percaya, orang ikut kamu, gak perlu mati di kayu salib. Atau misalnya, sudah kamu naik ke hubungan baik Allah, lompat turun, kamu gak akan mati karena memang Tuhan sudah berfirman akan menjaga kamu, dan semua orang akan lihat mujizat, orang akan ikut kamu. Atau yang ketiga, dibilang tunduk dan sembah kepada iblis, maka semua kerjaan akan diberikan kepada Yesus. Yesus nggak perlu repot-repot, nggak perlu sengsara. Ini jalan pintas ditawarkan iblis, tapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus memutuskan proses via dolorosa untuk diikuti. Jalan penderitaan sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu cara iblis. Itu bukan cara Kristiani. Pemuda, dengarkan ini. Ada proses yang harus diikuti. Jangan mau instan saja. Dan gereja harus mendorong pemuda masuk dalam proses tersebut. Jangan paksa mereka memberi hasil kalau kita tidak mau memberikan mereka kesempatan untuk berproses. Nah, bagaimana seharusnya gereja memperlakukan pemuda? Seperti yang Rasul Paulus lakukan terhadap Timotius. Kalau saya ingat, Ki Hajar Dewantara bilang begini, ingar sosung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Nah, gereja harus memberi teladan kepada pemuda bagaimana menjadi Kristen yang benar. Ingma dia mangun karsa, kata Ki Hajar Dewantara, artinya di tengah menjadi sahabat, menemani melalui proses sambil terus berkarya. Yesus sudah menjadi pemimpin, Roh Kudus menyertai. Gereja pun harus menjadi sahabat bagi pemuda, menyertai mereka, memberikan kesempatan mereka berkarya dan menghargai karya-karya mereka itu. Dan tut wuri handayani, kata Ki Hajar Dewantara, artinya di belakang memotivasi dan terus mendorong. Jadi ini pemuda, gereja harus ada di depan, ada di samping, dan ada di belakang. Nah, ini peranan Roh Kudus. Roh Kudus bertindak lewat gereja. Gereja harus bertindak seperti yang Paulus lakukan kepada Timotius. Bagian yang kedua, jadilah teladan. Apa yang dimaksud dengan menjadi teladan? Sederhananya, yang dimaksud dengan menjadi teladan adalah menjadi contoh, menjadi tolok ukur, atau menjadi standar acuan untuk diikuti. Ini maksud dengan teladan. Hai pemuda, Anda harus menjadi teladan dalam perkataanmu sebagai orang Kristen, dalam tingkah lakumu sebagai orang Kristen, dalam kasihmu sebagai orang Kristen, dalam kesetiaanmu sebagai orang Kristen, dalam kesucianmu sebagai orang Kristen. Mengapa harus jadi teladan? Karena kedewasaan rohani, kedewasaan Kristen tidak ditentukan oleh berapa usia seseorang. Jangan tunggu jadi orang tua baru jadi teladan. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh berapa lama ia menjadi Kristen, seseorang jadi Kristen. Jangan minder kalau baru bertobat. Sebaliknya harus malu, harus malu.
sudah lama jadi Kristen tapi hidup sama saja dengan orang dunia. Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh berapa banyak jabatan gerejawi yang disandang. Banyak gembala, banyak pendeta, banyak vikaris, banyak penginjil, banyak pengkhotbah, banyak pemimpin gereja, majelis gereja, penatua yang hidupnya tidak jadi teladan. Jadi menjadi teladan tidak ditentukan oleh berapa usia, berapa lama jadi Kristen, berapa jabatan rohani yang kita punya. Kedewasaan rohani ditentukan oleh seberapa dalam hubungan pribadi seseorang dengan Yesus Kristus dan firman-Nya. Selain Timotius, kita teringat Yakub yang masih muda ketika bertemu Allah dalam penglihatan melihat tangga dari langit. Kita ingat Yusuf yang menolak Potifar ketika digoda untuk tidur bersama istri Potifar. Kita ingat Daud yang masih muda sudah memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Seperti Daud, pemuda, Anda harus menjadikan Alkitab sebagai penuntun cara berpikirmu, cara bertingkah lakumu, cara bertutur katamu. Kapan dan di mana kita bisa jadi teladan? Ketika prinsip hidup seorang muda dikuasai oleh firman Tuhan. Ketika cara berpikirnya dan tindakannya dikuasai oleh firman Tuhan. Ketika tutur katanya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka pendapatnya, karya-karyanya dalam gereja, dalam kehidupan seharian dapat dipersembahkan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena semuanya dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Saat itu orang akan berkata, dia masih muda tapi bisa memimpin. Orang akan bilang, dia masih muda tapi kata-katanya penuh pengajaran. Orang akan bilang, dia memang masih muda tapi tingkah lakunya bisa dijadikan contoh. Orang akan bilang, dia masih muda tapi kesabarannya seperti orang dewasa. Orang akan bilang, masih muda tapi bisa jadi pemimpin. Saat itulah Anda sebagai orang muda sedang memimpin lewat teladan hidup Anda. Lewat 1 Yohanes 4 ayat 12 ini, Paulus sedang berkata bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga hidup itu memberi pengaruh kepada sesamanya. Walaupun orang itu tidak mempunyai posisi atau jabatan sebagai pemimpin. Sebagai kesimpulan, saya akan bacakan Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Sambil saya menjelaskan ayat per ayat. Mazmur 1 pasal 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Dalam ayat ini kita mengerti bahwa tidak ada kebahagiaan dalam prinsip dan standar hidup orang berdosa. Tidak ada kebahagiaan dalam prinsip dan standar hidup dunia. Sebaliknya di dalam Tuhan ada, melalui firman-Nya. Ayat yang kedua, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Mengapa hanya menyukai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam sudah cukup menurut ayat yang kedua ini? Karena Roh Kudus akan mempengaruhi, mendorong, dan memberi kekuatan kepada kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan terus-menerus mempengaruhi hati kita, mendorong sehingga kita mau melakukan firman yang kita renungkan itu. Ada kata-kata bijak begini, Alkitab akan menjauhkan Anda dari dosa. Sebaliknya, dosa akan menjauhkan Anda dari Alkitab. Ayat yang ketiga, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maksud menjadi berhasil di dalam ayat 3 ini bukan berhasil secara manajemen, bisa atur-atur orang lalu senang saya berhasil, enggak. Bukan berhasil secara organisasi, bukan berhasil secara administrasi, semua organisasi bisa tertata rapi, administrasi tertata rapi, lalu saya berhasil, saya diberkati Tuhan. Terlalu sempit pemahaman seperti itu. Bukan berhasil secara finansial, kaya dan memiliki harta yang banyak. Sempit sekali pengertian seperti itu. Berhasil yang dimaksud dengan ayat Mazmur 1 ayat 3 ini ialah hidup yang diberkati Tuhan, yang doa-doanya dijawab sesuai kehendak Tuhan. Hidup yang memiliki tujuan yang benar, tujuan yang menuju kekekalan, tujuan yang tidak hanya terbatas pada materi. Berhasil yang dimaksud ialah berhasil yang tidak semata mengejar finansial, tidak semata hanya mengejar kedudukan, tidak semata hanya mengejar popularitas. Bukan. Tapi berhasil mengejar apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang orang katakan. Hai pemuda, jika hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus menurut firman Allah, maka engkau akan tahu bagaimana menghargai, bagaimana menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Hai kamu orang tua, jika hidupmu sungguh-sungguh dikendalikan oleh Roh Kudus berdasarkan firman Allah, maka engkau akan tahu bagaimana menghargai orang-orang muda dan tidak menganggapnya rendah. Hai kamu orang percaya, jika hidupmu sungguh dikendalikan oleh Roh Kudus melalui firman Allah, maka apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.